Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di kesempatan kali ini. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, diampuni dosa-dosa kita, disehatkan jasmani dan rohani kita, dipanjangkan umur kita, dan diberikan rezeki yang penuh keberkahan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain melaksanakan sholat fardu, sholat wajib 5 waktu, yakni sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama di antara sholat-sholat sunnah lainnya. Sholat tahajud sangat dianjurkan untuk seseorang muslim untuk mengisi atau menghidupkan waktu malam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sebaik-baik puasa sesudah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram, dan sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya sholat malam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat malam dengan selalu menjaga dan menekuninya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap agar umat muslim selalu menjaga sholat malam tersebut. Sholat tahajud sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tentunya pasti sholat tahajud adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi kedudukan yang terpuji bagi hambanya yang menjalankan sholat tahajud, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Bahkan orang-orang yang dapat menjaga sholat malam adalah hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Mereka akan memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang taat kepadanya. Allah berfirman yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri, sholat malam untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 63-64. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari firman-firman Allah dalam Al-Quran di atas begitu jelas dan dapat disimpulkan bahwa sholat malam atau sholat tahajud memiliki banyak keistimewaan atau keutamaan-keutamaannya. Adapun keistimewaan atau keutamaan-keutamaan sholat tahajud diantaranya adalah: 1. Diberi tempat yang terpuji. Bagi seseorang yang menjaga sholat malamnya akan diberi tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah
kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang kedua, mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang berzikir dalam keadaan sepi hingga menetes air matanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mendapatkan syafaat atau pertolongan. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku mencegahnya dari makanan dan syahwat di waktu siang. Beri aku syafaat untuknya. Al-Quran berkata, aku mencegahnya untuk tidur di waktu malam. Beri aku syafaat untuknya. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, mata tidak tersentuh api neraka. 2 mata tidak tersentuh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga pada jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang kelima, mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara amalan-amalan sunnah yang utama adalah qiyamul lail atau sholat malam. Yang keenam, permohonannya dikabulkan. Jika aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, dengan itu ia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya, dengan itu ia melihat. Aku akan menjadi tangannya, dengan itu ia menggenggam. Aku akan menjadi kakinya, dengan itu ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, maka aku pasti memberinya. Jika ia meminta perlindungan, maka pasti aku melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketujuh, waktu tenang untuk musahabah. Musahabalah diri kamu sebelum kamu dihisab. Timbang-timbanglah diri kamu pada hari ditampakkannya amal. Hisab akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang menghisab dirinya di dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedelapan, mendapat sifat orang bertakwa. Yang kesembilan, waktu terkabulnya doa. Demikianlah tadi keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Semoga ini menambah wawasan dan ilmu kita, memotivasi diri kita untuk bisa melakukan dan menjaga sholat malam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.